Hello Brave People, welcome back di Smart Channel. Pak Yakriut, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah mengklik video ini dan memberikan like-nya juga. Komen juga ya teman-teman, jangan lupa. Oke Brave People, kali ini kembali lagi di kursi horor channel Pak Yakriut. Oke, kita akan menceritakan kejadian pengalaman horor yang dialami oleh teman kita. Dia merupakan seorang security ya, pengamanan di rumah sakit ya. Nah, kejadian ini sudah sekitar 5 tahun yang lalu ya, sekitar 2018. Dia waktu itu kena shift malam ya. Itu jadi ada 3 shift, pagi, siang, dan malam. Ini dia kena shift malam. Nah, jadi memang banyak kejadian-kejadian yang dialami, cuman waktu itu yang paling mengerikan menurut dia. Nah, karena kejadian-kejadian yang dialaminya ini mungkin bisa suara atau bau-bau saja ya, yang aneh. Namun ini dia melihat bagaimana kisahnya. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi nama teman kita ini Yusuf ya. Nah, namun nama panggilan sehari-harinya itu Ucup. Jadi Ucup ini bekerja di rumah sakit ya sebagai security. Nah, pada suatu malam dia terkena shift malam ya. Yang masuknya itu sekitar jam 10 malam. Pulang itu jam 6 pagi ya. Nah, namun pada shift malam itu di rumah sakit itu dia tidak sendiri kan. Jadi ada di gerbang, ya kan, di dekat UGD sama di cek-cek ruangan-ruangan. Nah, ruangan mereka ini kebetulan dekat dengan kamar mayat teman-teman. Nah, jadi mereka ini bagi tugas ya. Nah, kebetulan si Ucup ini jaga ngecek ke kamar-kamar yang ada di sekitar ya. Jadi seperti kamar-kamar pasien, obat-obatan atau apoteknya, yang lainnya jaga di gerbang, terus yang satunya jaga di dekat UGD ya, itu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu masuklah ini. Nah, seperti biasa jam pertama sekitar jam 11 malam dia ngecek keadaan itu, keliling ya, keliling ada alat yang mungkin bisa mereka tanda-tangani bahwa mereka sudah mencek ya, di tempat itu ya teman-teman ya. Nah, setelah keliling balik lagi nih, bete lah dia kan, karena dia ngecek keliling ini 2 jam sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti dia cek lagi jam 1 malam lagi ya. Jadi santai aja nih ya kan, santai di ruangannya. Jadi duduklah sambil main di PC ya, komputer, sambil lihat CCTV ya. Di situ ada kontrol CCTV juga di ruangan dia itu. Nah, terus tiba-tiba terdengar nih suara HT ya. HT itu handle talkie ya, untuk menghubungi Cup. Nah, jadi temannya nih, namanya si Runi ya. Runi itu dari gerbang, Cup, ini ada ada mayat katanya, segera ya, nanti setelah mayat itu diantar, jenazah itu diantar, nanti bersihkan ya, karena setiap pengantaran jenazah sepertinya ada juga ya banyak jenazah yang meneteskan darah dari troli untuk mengangkut jenazah itu teman-teman. Jadi setelah diantar, diantarlah kan, diantar nih. Nah, jadi si Ucup lah yang bersihkan ini darahnya. Jadi karena malam itu kan tidak ada cleaning service pun tidak ada kan, jadi mereka yang bersihkan, membantulah untuk membersihkan darah-darah yang habis dilewati pasien tadi dan dorong oleh perawat tadi ya. Jadi dia bersihkan nih, ternyata panjang juga nih sampai ke kamar mayat sana kan. Jadi dia cuek aja bersihkan. Nah, tiba-tiba ada nih, setelah dia bersihkan dia balik nih. Nah, tiba-tiba ada sosok perempuan ya teman-teman yang ada di depan kantornya. Nah, pada saat itu dia tidak curiga, jadi biasa aja gitu loh. Datang dia, jadi dengan menangis nih perempuan ini. Jadi dia nih memberanikan diri, akhirnya menanyakan ya perempuan itu, "Mbak, kenapa?" katanya. "Apakah Mbak tersesat?" Jadi perempuan itu tidak menjawab, dengan mukanya yang pucat lah, hampa lah, tidak ada ekspresi lah, cuman ekspresinya nangis saja gitu. Nah, "Mbak tersesat." Nah, setelah itu masuklah ke ruangan sebentar ya, dia masuk ke ruangan kan, cari kursi dia cari kursi plastik ya, untuk biar si perempuan itu duduk. Nah, bodohnya waktu itu dia itu tidak curiga katanya, prasangka yang aneh-aneh itu tidak ada katanya, seperti itu teman-teman. Jadi ya
kasihlah kursi itu kan. Jadi cari kursi, nah dia ke depan lagi, nah cari perempuan itu tidak ada. Jadi dia sempat mondar-mandir berapa meter cari perempuan tadi yang nangis di depan ruangannya itu tidak ada teman-teman. Anjir nggak, ya kan, anjay. Nah jadi bingung lah dia nih. Nah tapi dia cuek aja, lanjut lagi dia ke ruangan nih sambil main game ya di PC, sambil memantau CCTV. Nah jadi dia main game di HP. Ya tiba-tiba ada suara ketukan nih, kaget kan, tek tek tek, tidak ada. Buka pintu lagi di ruangan dia standby, tidak ada teman-teman. Jadi dia keliling lagi, mungkin ada yang iseng, tapi dia berpikir seperti ini, masa ada yang iseng jam segini, waktu sudah hampir jam 2 malam kayaknya kan. Nah setelah itu balik lagi dia. Nah tiba-tiba beberapa saat kemudian ada ketukan lagi nih di depan ruangannya, tutup. Nah bukanya ternyata perempuan yang tadi menangis teman-teman. Nah, namun masih tersisa isak tangis ya, yang masih di situ dia menangis. Ayo masuk mbak, ini kursi duduk katanya. Nah kebetulan si HT-nya ini bunyi lagi nih. Lalu perempuan itu langsung berkata, terima kasih mas, katanya gitu sambil menangis. Ya. Langsung dia balik ambil HP-nya dan lihat ceknya tidak ada perempuan. Jadi dia bingung ini. Nah disitulah dia mulai curiga, kenapa seperti ini, apakah itu hantu atau manusia. Nah dia masih ragu. Jam 3 subuh ya, ada HT lagi nih, terdengar suara HT nih, tolong ya mas untuk bersihkan lagi nih. Nah jadi ada mayat jenazah lagi ya, korban kecelakaan. Jadi masuk lagi tuh ke rumah sakit. Nah langsung lah dia nih membantu juga kan, jadi membantu juga. Nah untuk ngelap ininya, setelah itu ada perawat yang bilang, mas bantu dorong ya, ini juga nanti bantu angkat ya katanya. Kebetulan perawat itu sendiri, yang lainnya mungkin tidak tahu kemana kan. Jadi diangkatlah nih ke kamar mayat kan pada waktu itu. Dan waktu saat dia membuka, kaget dia teman-teman. Jadi perempuan yang ditemuinya 2 kali itu ternyata sudah meninggal. Langsung tegang. Jadi perawatnya bertanya, mas kalau takut nggak usah, anu aja balik aja. Jadi dengan langkah yang pasti langsung dia langsung ke ruangan lah dia, langsung dengan gejolak, dengan perasaan yang tidak menentu. Astaga, dia kaget sekali, anjir nggak berai. Cobalah teman-teman kalau kayak gitu kan, kok sama gitu loh. Akhirnya sampai di ruangannya beberapa sampai pagi gantian shift, dia menceritakan ke temannya, kebetulan komandan Danru dan komandan regu mereka ya. Jadi dia menceritakan semuanya, komandan regu mereka tidak menyarankan untuk tidak menceritakan ini. Seperti itu teman-teman. Nah sebelum itu dia sempat duduk kan, ternyata terlihatlah di CCTV bahwa si Ucup ini ngomong sendirian, tidak ada orang dia. Wah itu kejadian yang dialami si Yusuf ini sebagai security di rumah sakit ya teman-teman ya. Nah itulah pengalamannya teman-teman. Kalau dia mendengar suara-suara yang aneh atau mencium bau, itu memang sering, cuman kejadian itu yang memang benar-benar dia melihat langsung katanya. Nah itu dia teman-teman, entah teman-teman percaya atau tidak, cuman itu pengalaman horornya dia. Oke Brave People, terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini dan memberikan like juga. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe juga ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. See you in the next video.